Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Sekarang saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum memulai ibadah. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau berikan waktu beberapa menit ke depan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan mensyukuri bagaimana penyertaan Tuhan selama seminggu lamanya. Kita boleh berkumpul di rumahnya pada hari ini. Terima kasih Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai
genapi Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk janji-Mu, karena itulah Tuhan berkat-berkat-Mu yang akan sediakan bagi kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Pimpin kami Tuhan semuanya, berkati kami semuanya, sehingga kami boleh menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah maupun yang ada di rumah-Mu ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa. Bapak kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tetap dalam menyembah Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi di tempat. Maka dengan itu Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Inilah Tuhan. Pada jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima pujian dan syukur kita. Kami sembah, kami tinggikan. Kaya layak dipuji, kasih-Mu menyelamatkan setiap memuji-Mu, kami mau naikkan ucapan syukur kami dari hati kami Tuhan, karena kami percaya bahwa kami sadar bahwa kami hidup sampai saat ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua cerita, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi yang merasakan kasih Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang layak disembah. Amin. Kita percaya bahwa lewat pujian kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang merasakan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau katakan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
memuji Tuhan. Masih semangat jemaat Tuhan? Amin. Ya, kita gak pernah capek ya untuk memuji Tuhan ya. Ya tetap semangat, apalagi di pagi hari. Yes. Semangat kita masih berapi-api ya. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita, pujian kita untuk Tuhan saja. Haleluya. Mari sama-sama menari untuk Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Kalau semua menari untuk Tuhan, bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba-Nya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak-anak kita untuk memulai Awesome Kids mereka. Kita kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita arahkan ke mereka, memberkati setiap mereka. Satu dalam doa kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak berkat, anak-anak sukacita yang Tuhan izinkan menjadi bagian kami setiap keluarga. Anak-anak ini adalah masa depan kami, masa depan gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sejak mereka kecil,
Kami bawa ke rumah Tuhan karena kami tahu terkadang kami orang tua terbatas dalam mendidik. Kami rindu Tuhan anak-anak ini mengenal dengan benar Tuhan, agar mereka boleh menjadi teladan kemanapun mereka pergi, mereka berada. Kami berdoa secara khusus untuk pendidikan, untuk masa depan mereka, dijauhkan dari sakit penyakit, dari penyakit sambar, bakteri, virus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau proteksi mereka Tuhan, memberkati keluarga, orang tua. Tuhan cukupkan agar setiap apapun yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ini bisa tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk pelajaran mereka hari ini, Tuhan sertai agar mereka boleh dapat mengerti akan firman Tuhan. Ini doa kami, seru sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. So kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia adalah segalanya bagi kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang masih ulangi lagu ini dari awal.
kasih-Mu Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika pada minggu yang telah lalu Tuhan, Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memberikan pikiran dan hati kami Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau buka hati kami Tuhan. Kau buka pikiran kami Tuhan. Agar supaya firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba Tuhan, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kiranya pujian dan penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Baik, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur hari Minggu ini hari Minggu ketiga ya, di bulan yang kedua ya. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri lagi bulan kedua di tahun 2023. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita ya. Karena Tuhan mengasihi kita, kita ada sampai saat ini. Ya, kita bisa beribadah, bisa ke gereja, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, untuk itu kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema kasih. Kenapa kasih? Setiap hari kita harus mengasihi. Setiap saat kita harus mengasihi. Tapi di dunia ini, dalam kehidupan kita, di bulan Februari ini adalah katanya bulan penuh kasih. Ya, tapi kita orang Kristen bukan hanya bulan Februari, tapi setiap saat, setiap hari. Tapi tidak salah kalau hari ini saya akan bawakan tema khotbah dengan judul atau tema kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama, ya, kasih kepada orang tua, kasih kepada anak-anak, kasih antara suami dan istri, itu adalah kasih. Nah, di dalam Alkitab ada 4 kasih yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kasih storge, yaitu kasih karena ikatan keluarga, kasih orang tua kepada anak, kasih kakak kepada adiknya, kasih suami kepada istrinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah filia. Filia itu adalah kasih dalam persahabatan, pertemanan. Terkadang kasih sahabat kita lebih besar daripada kasih saudara kandung kita sendiri. Itu adalah kasih filia. Banyak terjadi di kehidupan kita. Apalagi kita yang sudah merantau, jauh dari orang tua, jauh dari kakak adik. Terkadang orang yang di dekat kita, yang tidak sedara itu lebih dekat dan lebih mengerti
kepada kita daripada kakak adik kita yang jauh di sana, di kampung. Ya, itu namanya adalah kasih filia. Dan yang kedua yaitu kasih eros. Kasih eros itu artinya kasih untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Jadi orang yang sudah menikah itu berhubungan dengan seksual ya. Jadi itu namanya kasih eros. Nah, yang terakhir apa itu Bapak Ibu? Kasih yang tertinggi, kasih yang sempurna, kasih yang tiada batas. Itulah adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah. Kasih Allah itu sangat sempurna, tiada batas. Mungkin kasih kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita mungkin masih terbatas ya. Tetapi kasih Allah itu sungguh sangat sempurna dan tiada terbatas. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam kitab Injil Perjanjian Baru ya, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 23 ayat 34 sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa membaca melalui HP yang Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu atau ada di layar ya. Temanya adalah hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ya, ahli Taurat itu mereka merasa pintar ya. Mereka dengan kesombongannya mereka mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, jadi hukum yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bukan setengah-setengah, bukan suka-suka kita, tetapi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, ya. Jadi jangan setengah-setengah kita mengasihi Tuhan. Kalau saya lagi perlu saja, saya berdoa, saya mengasihi Tuhan. Tuhan, saya perlu ini, saya mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita dalam kesuksesan, dalam kebahagiaan, lupa dengan Tuhan. Berdoa pun tidak pernah lagi, karena sudah diberkati. Padahal di ayat 37 ini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budimu juga. Ya, dan ayat yang selanjutnya 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadilah hukum yang pertama yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kasihilah sesama manusia kalau kita perlu. Kalau ada modus, saya dekatin orang itu karena saya perlu. Itu kebanyakan terjadi di dunia ini. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana sih kita mengasihi diri kita sendiri? Itu yang kita lakukan terhadap sesama kita. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kedua hukum ini adalah di situ terdapat seluruh kitab hukum Taurat. Karena kedua hukum ini adalah hukum yang terutama dan yang terpenting. Atau masih ada lagi hukum yang terpenting dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan bahwa kedua hukum ini adalah hukum yang paling terpenting, yang paling terutama. Bagaimana itu yang terpenting? Artinya yang paling. Mungkin ada yang penting, tapi ada yang terpenting, ya. Ketika dalam kehidupan kita ada orang terpenting dalam kehidupan kita.
kita mengasihi. Beda dengan orang yang hanya biasa-biasa, ya. Kalau kita memiliki saudara, adik kakak, itu merupakan yang terpenting karena kita satu darah, kita satu orang tua. Beda kita mengasihi dengan orang yang tidak kita kenal, ya. Jadi itu seperti dengan hukum yang terpenting, hukum yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan tadi kita itu, kita melihat bahwa orang Saduki, orang Farisi itu merasa mereka sangat pintar, mereka mau mencoba Yesus. Tapi mereka lupa bahwa pertanyaan yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan menganggap itu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Agar supaya mereka mengerti, ya, apa itu kasih yang terutama, apa itu kasih yang terpenting. Jadi Tuhan bersyukur, ya, artinya dia melihat bahwa pertanyaan sangat bagus dan saya harus menjawab agar supaya mereka mengetahui apa itu kasih, apa itu hukum yang terutama dan hukum yang terpenting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, kita tahu di sana itu isinya adalah 10 perintah Tuhan. Hukum terutama, hukum yang terpenting ada kaitannya dengan 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu ada 4 perintah Tuhan. Yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. 4 perintah yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu ada hubungannya dengan hukum yang terutama. 4 pertama yaitu Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang lain yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu 4 hukum yang pertama. Itu hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi pembacaan kita yang tadi, dia terhubung dengan 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa untuk pada bangsa Israel melalui Musa. Yaitu 4 hukum yang pertama adalah berhubungan dengan Allah. Dan hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 yaitu berhubungan dengan sesama, ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Itu adalah hukum antara kita dengan sesama. Nah, ke-10 perintah Allah ini ada hubungannya dengan hukum yang terutama yang tadi kita sudah baca, yang ditanyakan orang Farisi kepada Tuhan, kepada Yesus. Apa itu hukum yang terutama? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita kepada kasih. Kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang pertama, itulah hukum yang terutama dan yang terpenting. Jangan ada kasih-kasih di yang lain. Jangan mengasihi punya orang lain. Jangan mengasihi suami orang lain. Jangan mengasihi istri orang lain. Ya, kasihi suami sendiri, kasih istri sendiri. Kasihlah anak-anak kita, orang tua kita, hormatilah mereka. Itu adalah hukum yang pertama, hukum yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dengan kasih, banyak hal yang kita akan dapatkan. Ya, ketika kita hidup dalam kasih, banyak hal-hal besar yang akan kita temui. Ketika kita hidup dalam kasih, banyak cemohan-cemohan orang juga yang akan kita dapatkan. Wah, orang itu kok terlalu alim. Oh, orang itu kok terlalu begini. Itu adalah orang yang iri dengan kita. Karena kita mau hidup di dalam kasih. Tidak usah didengar, tidak usah digubris. Kita harus pandang kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat pesan Tuhan bahwa hukum yang terutama, hukum yang terpenting itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia.
Kasih aja tanpa batas, tanpa balasan. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah mengasihi kita dengan mengirim Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Tidak boleh kita lupakan. Karena anugerah Tuhan, dosa kita ditebus. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk kita. Kalau kita menjadi seorang orang tua, mau nggak kita mengirim anak kita untuk menebus kesalahan orang lain? Kalau saya sendiri sih saya tidak mau. Orang lain yang berbuat, jangan anak saya yang menjadi yang bertanggung jawab. Tetapi Tuhan Allah kita, Dia mengasihi kita. Kita yang berdosa, kita yang berbuat salah, Dia mengirim anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, karena kasih karunia Tuhan, dosa kita ditebus. Jangan lupakan itu. Jangan pura-pura lupa. Ya. Terkadang kita tidak lupa, tapi pura-pura lupa. Oh iya, saya dulu berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan, dosa saya dihapuskan. Jangan berpikir, mana Tuhan tidak ada, saya mau berbuat dosa lagi. Ya, karena kita tidak mengerti apa itu kasih. Tapi ketika kita hidup dalam kasih, kita mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Allah tidak pernah mempermalukan kita. Allah tidak pernah merendahkan kita. Ya, tetapi Allah selalu menolong kita. Itu khotbah Bapak Gembala Senior kita tadi ya. Allah tidak pernah mempermalukan kita. Allah tidak pernah merendahkan kita. Tetapi Allah selalu mengasihi kita dan menolong kita. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa itu kasih dalam kehidupan orang percaya? Apa itu kasih dalam kehidupan orang percaya? Tadi kita sudah pelajari, ada 4 kasih. Contoh kasih di dalam Alkitab. Kasih yang tertinggi, kasih kepada Allah, kasih agape. Kasih antara orang tua dan anak, adik dan kakak. Kasih antara pertemanan, persahabatan. Kasih antara orang yang sudah menikah. Itu ada 4. Namun hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Apa itu kasih bagi orang percaya? Poin yang pertama adalah kasih merupakan dasar bertindak orang percaya. Ketika kehidupan kita, ketika hidup kita memiliki kasih, pasti yang kita lakukan itu yang terbaik. Ketika dasar hidup kita adalah kasih, pasti kita tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi setiap pekerjaan kita harus melakukan dengan kasih. Setiap kehidupan kita melakukan dengan kasih. Setiap pelayanan kita ada kasih yang menjadi dasar dalam pelayanan itu. Ketika tidak ada kasih dalam kehidupan kita, ketika bukan kasih yang menjadi dasar kehidupan kita, ketika kita disakiti, kita marah. Ketika kita dikecewakan, kita balas dendam. Ketika kita difitnah, kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika hidup kita didasarkan dengan kasih, orang bersalah pada kita ampuni. Orang membuat kita marah, kita ampuni. Karena ada kasih.
Ya, karena kita tahu Tuhan sudah memberi contoh pada kita bahwa Dia mengasihi kita. Nah, ketika hidup kita didasari oleh kasih, maka hidup kita akan penuh dengan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Kita akan penuh dengan sukacita, kita bahagia. Karena apapun yang terjadi, kalau dasar hidup kita adalah kasih, pasti kita bisa melewati semuanya. Ya. Mereka di sana mungkin membicarakan kita. Mereka di sana memfitnah kita. Mereka di sana mengkambing hitamkan kita. Tetapi dengan kasih, kita mengampuni mereka. Kita merangkul mereka, ya. Dengan kasih, dengan dasar kasih yang ada dalam kehidupan kita. Kita ampuni mereka, kita rangkul mereka. Kita bawa mereka datang beribadah. Mungkin mereka di sana belum hidup dengan kasih. Makanya mereka masih suka memfitnah orang. Makanya mereka masih suka mengecewakan orang. Karena bukan dasar kasih dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam kasih, kita mengajak mereka. Ayo kita ke gereja, ayo kita SDK, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Itu yang keluar dari mulut kita terhadap mereka. Karena hidup kita didasarkan dengan kasih. Amin. Dan yang kedua, apa itu kasih terhadap orang percaya? Yang kedua, kasih membuat kita mudah bersyukur dan berterima kasih. Dengan kasih kita bersyukur. Ada masalah, bersyukur. Ada pergumulan, bersyukur. Jangan hanya karena kita dikasih berkat. Jangan karena kita dikasih kesuksesan kita bersyukur dan berterima kasih. Tetapi kalau kasih ada dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur dan berterima kasih dalam segala hal. Ketika kita sakit, kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberi penyakit buat saya. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan. Itu karena ada kasih dalam kehidupan kita, bersyukur. Tetapi kalau tidak ada kasih, gimana sih Tuhan? Saya sudah tiap hari minggu ke gereja, tiap pagi, siang, sore, malam saya sudah baca Alkitab. Kenapa saya dikasih penyakit? Kenapa saya dikasih ini? Kenapa saya dikasih itu? Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada kasih dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak mau bersyukur dan berterima kasih. Mazmur 107 ayat 8. Mazmur 107 ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, jadi bersyukur karena Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap kita. Bersyukur, berterima kasih. Dalam kehidupan kita, kita bangun pagi, kita masih dalam keadaan sehat pun kita harus bersyukur. Bukan karena kita dikasih harta baru bersyukur. Pagi-pagi bangun, wah saya sehat, terima kasih Tuhan. Thanks God. Saya masih ada sampai saat ini. Ketika malam hari, kita sudah selesai dalam aktivitas kita sepanjang hari, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah pulang di rumah, terima kasih Tuhan. Pekerjaan saya, aktivitas saya sepanjang hari ini telah berjalan dengan lancar. Kalaupun dalam sehari itu ada masalah atau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tetap bersyukur. Ya, jangan hanya bersyukur kalau lagi baik. Bersyukur karena kasih setia Tuhan, bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap kita. Berterima kasih. Kita hidup di dunia ini, kita memerlukan orang lain juga. Ya. Ketika mungkin dulu kita
dalam keadaan susah. Kita dulu dalam pergumulan. Kita ditolong orang, sesama kita. Diberikan pekerjaan dan karena kita rajin, kita menjadi sukses. Dan kita melupakan orang yang menolong kita. Berarti tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Sekecil apapun yang kita terima dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan karena sudah sukses, saya lupa, pura-pura tidak kenal. Ketemu, dia menghindar. Kita di sini dia menghindar, pura-pura tidak kenal. Pura-pura tidak mau ketemu. Padahal dulu sudah ditolong orang yang ada. Pura-pura tidak kenal dan tidak mau berterima kasih. Itu adalah hal yang kecil. Harus berterima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita orang tua juga mengajarkan kepada anak kita. Ketika kita menerima sesuatu, ucapkan terima kasih. Karena itu akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Sekecil apapun. Kalau mereka di sekolah meminjam mungkin alat tulis dari temannya, ajarkan, ucapkan terima kasih dan kembalikan dalam keadaan yang baik apa yang mereka pinjam. Itu adalah berterima kasih. Jangan pernah melupakan kebaikan orang yang sudah kita terima. Jangan pernah. Kita berpikir biarkan orang melupakan kebaikan yang kita sudah berikan, tetapi kita jangan pernah melupakan apa yang sudah diberikan orang kepada kita. Pertolongan orang yang kita terima, jangan pernah kita lupakan. Kita harus berterima kasih. Ya, dalam kehidupan kita banyak terjadi. Mungkin sebelumnya kita tidak kenal sama orang ini. Kita tidak ada di organisasi yang ini. Tetapi karena orang lain, dia mengajak kita dan berkenalan dengan banyak orang. Hal yang kecil pun kita harus berterima kasih. Oh ya, terima kasih. Karena saya bisa kenalan dengan si ini, kenalan dengan si itu. Karena saya bisa kenalan dengan si A, si B. Ada peluang untuk mungkin usaha saya. Ada peluang mungkin untuk bisnis saya. Kan kita tidak tahu. Kalau orang ini menjadi perantara kita untuk sukses. Orang ini menjadi perantara kita untuk maju. Baik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Ya, tetap kita ucapkan terima kasih. Terima kasih buat orang yang sudah memberikan pekerjaan. Pekerjaan yang kecil, yang besar. Kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa berterima kasih. Itu hal yang sangat simpel Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita mau melakukan, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, karena Tuhan juga sudah mengajarkan kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Berterima kasih setiap saat. Ya, yang ketiga, kasih terhadap orang percaya itu. Kasih mendatangkan kekuatan bagi orang percaya. Jadi poin yang ketiga, kasih mendatangkan kekuatan bagi orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi poin yang ketiga, kasih mendatangkan kekuatan bagi orang percaya. Kalau kita sudah kuat, kita pasti tidak takut. Ya, di ayat tadi dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, ketika kita kuat, kita bisa menghadapi segala masalah, segala pergumulan. Ketika kita kuat, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Kasih adalah power, kasih adalah kekuatan
buat kehidupan kita. Ketika ada kasih, maka kita menjadi kuat. Kuat dalam segala hal. Sebesar apapun pergumulan kita, tetapi kalau ada kasih dalam kehidupan kita, berarti ada power, ada kekuatan agar supaya kita bisa melewati segala pergumulan kita, agar supaya kita bisa melewati segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, karena kasih mendatangkan kekuatan. Ya, jadi yang poin yang ketiga, apa itu kasih? Bagi orang percaya adalah kasih mendatangkan kekuatan. Terkadang dalam kehidupan kita, kita ingin marah. Emosi kita suka meledak-meledak. Tetapi karena ada kasih, karena ada kekuatan, kita tidak jadi marah. Ya. Orang sudah membuat kita gemes. Orang sudah membuat kita, emosi kita sudah naik. Tetapi karena ada kasih, karena kasih memberikan kekuatan buat kita, kita sabar. Kita sabar. Padahal orang sudah bikin kita emosi, orang sudah bikin kita marah. Tetapi dengan kasih ada kekuatan, kita sabar, kita layanin mereka. Ya, itu karena ada kasih. Tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada kekuatan untuk kita menghadapi kemarahan orang, kejengkelan orang. Tidak ada kekuatan. Tetapi karena ada kasih dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat. Biarkan sajalah dia menciptakan saya A, B, C, D. Ya, itu dosa dia dengan Tuhan. Toh saya tidak merugikan dia. Ya, karena kasih kita menjadi kuat. Biarkan saja dia memfitnah saya. Suka-suka dia ajalah. Toh saya tidak melakukan. Ada kekuatan, ada power dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak ada power dalam kehidupan kita, orang marah, dia mungkin marah baru satu. Apa katamu? Kita langsung emosinya langsung naik. Apa kamu bilang? Saya begini dan begitu. Justru orang yang marah ke kita dia langsung diam. Karena kita udah emosi. Karena kita mau balas mereka. Kita balik marah. Lebih parah lagi dari mereka yang marah kepada kita. Karena tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan kasih dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan ketika kita hidup dengan kasih, ada kekuatan, ada power dalam kita menghadapi segala hal-hal dalam pekerjaan kita. Banyak terjadi dalam pekerjaan kita. Ada orang tidak suka kalau kita sukses. Ada teman yang tidak suka kalau kita naik jabatan. Saya dulu jadi karyawan sudah banyak kali mengalami. Ada saja fitnaan-fitnaan. Itu kan si Okni begini, itu kan si Okni begitu. Tapi karena saya percaya itu saya naik jabatan karena kekuatan saya, karena saya bisa, saya tidak meladenin mereka. Ya. Jadi kalau kita memiliki kasih, ada kekuatan kasih dalam kehidupan kita. Teman-teman kita di kantor menceritakan kita, tidak usah kita ladenin. Ya kita berkata dalam hati aja, bodoh amat lah. Toh saya begini karena atasan saya juga melihat kemampuan saya. Bukan karena saya minta-minta kepada atasan saya. Ya, itu karena ada kekuatan kasih dalam kehidupan kita. Ya, banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bisnis pun, ketika kita mau ada project ya, kita bersaing. Masing-masing membawa proposal kita, penawaran kita datang. Kalau dulu mungkin kita masih memakai hal-hal yang duniawi, sogok sana, sogok sini. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah bukan zamannya. Kalau ada kasih, ada kekuatan, tidak ada lagi perlu sogok sana, sogok sini. Kita andalkan Tuhan. Kalaupun memang proyek itu rezekinya kita, pasti kita dapatkan. Ya. Itu karena ada kekuatan kasih dalam kehidupan kita. Kasih membuat kita kuat.
tidak lemah, tidak loyo. Mungkin anak-anak kita di sekolah mereka suka ada anak-anak yang tidak suka ya, pulang-pulang ke rumah, "Ma, si ini membuat saya menangis. Ma, si ini katanya saya begini." Karena orang tua punya kasih, karena orang tua memiliki kekuatan kasih, dia mendidik anaknya. "Nggak apa-apa nak, kalau kamu digituin lagi, bilang terima kasih. Tidak usah dilawan. Karena bilang kepada teman kamu, saya diajarkan oleh orang tua saya diajarkan Tuhan saya agar saya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya." Ya, jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak pulang sekolah, "Mah, si ini begitu dan begitu." Orang tua tidak mau kalah, datanglah dia besok ke sekolah. Dia mau ketemu sama anak. Dia bukan ketemu wali kelas, bukan ketemu kepala sekolah. Dia datang langsung, "Mana si anak ini?" Itu karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam hati kita tidak ada kasih. Dalam hati kita tidak ada kekuatan kasih. Tidak perlulah kita datang ke sekolah nyari anaknya. Belum tentu juga anak kita yang benar kan. Itu kan versi anak kita, ya. Jadi jangan langsung datang marah-marah. Itu bukan sifat orang percaya, bukan sifat orang Kristen, ya. Masih banyak terjadi di sekolah-sekolah. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada yang begitu. Ya, kita semua hidup dalam kekuatan kasih. Ya, yang mau mengampuni, mau bersyukur. Dan yang keempat, apa itu kasih terhadap orang Kristen, orang percaya? Kasih akan mendatangkan sukacita dalam segala hal. Kalau kita ada kasih dalam kehidupan kita, kita pasti selalu sukacita. Ya, mungkin di rumah kita sudah malas untuk membuatkan kopi terhadap suami kita. Biasa istri kan kalau lagi sebel, malas banget saya mau bikin kopi buat suami saya. Tetapi karena ada sukacita, karena ada kasih, ada sukacita dalam kehidupan kita. Walaupun saya sebel-sebel sama suami saya, walaupun saya sebel-sebel sama istri saya akan tetap melayani mereka. Saya akan tetap melayani. Istri akan tetap melayani suami, suami akan tetap melayani istri. Karena selalu ada sukacita. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita, bikin sebel, bikin mau marah. Tetapi karena ada kasih, ada sukacita dalam kehidupan kita. Si anak maunya begini, si anak maunya begitu, orang tua maunya begini. Anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman kita dulu. Ya, kita dulu orang tua belum marah, baru matanya saja diginiin sudah takut. Baru manggil nama aja sudah takut. Tapi sekarang kita sudah marah, kita sudah begini-begini, anaknya cuek aja. Apa sih mah? Mami kan nggak tahu. Apa sih mah? Kan saya begini. Apa sih mah? Beda. Ya, kita dulu orang tua boro-boro orang tua mau pukul. Mereka baru panggil nama kita aja langsung datang dalam ketakutan. Anak-anak sekarang dipanggil mandi, dipanggil makan, disuruh mandi, disuruh makan. Dek, pertama masih bagus. Ya mah, Dek, mas. Sampai kelima, apaan sih mah? Sabar. Memang dia bilang sabar. Tapi sabarnya itu, sabarnya dia, ya. Tetapi ketika kita sukacita, ada kasih, ada sukacita. Ya udah, kita senyum aja kalau anak-anak sudah begitu. Ya, daripada kita stres juga jadi orang tua ya. Senyum aja lah. Ya, memang anak zaman now. Tetapi ketika mereka berbuat yang sudah di luar jalur, kita harus menegur. Kalau masih wajar-wajar kita orang tua ya sudahlah ya. Kita senyum-senyum aja. Ya sama seperti saya di rumah. Udahlah senyum aja lah. Daripada saya stres, dia juga masih anak kecil, mau diapain? Iya kan ya. Nah tetapi kalau kita ada sukacita, pasti kita akan melewati. Begitu juga kalau kita mau ke gereja,
Hujan. Pagi-pagi sudah hujan. Atau dari malam sudah hujan. Aduh, saya mau ke gereja besok. Bagaimana ya? Hujan, basah. Enakan tidur. Ya. Tetapi kalau kita memiliki kasih, tetapi kalau ada sukacita dalam kehidupan kita, mau hujan, mau badai, saya mau ke gereja, saya mau memuji Tuhan. Saya mau mendengarkan firman Tuhan, selalu ada sukacita. Mau macet, ya, mau hujan, mau apa, saya mau ke gereja. Saya selalu dengan sukacita mau memuji Tuhan. Itu karena ada kasih dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanamkan kasih dalam kehidupan kita, karena poin yang keempat adalah kasih mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita saja, ya. Melayani dengan sukacita saja. Tidak usah mendengar isi A, si B, melayani saja. Penuh dengan sukacita karena melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sukacita saja, ya. Ke gereja sukacita saja. Ajak keluarga ke gereja, memuji Tuhan. Kita bersukacita. Tidak usah uring-uringan di rumah. Sukacita saja. Banyak orang menyakiti kita. Ya, kita sukacita saja. Kita doakan mereka, ya. Karena kita ingat hukum yang terpenting tadi sudah dikatakan, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil pada siang hari ini, yaitu dalam kehidupan orang percaya, kita harus memiliki kasih sebagai dasar kehidupan kita. Karena kasih bisa membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Kasih mendatangkan kekuatan bagi kita. Kasih membuat sukacita kita dalam segala hal. Satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tadi saya sudah katakan, hiduplah dalam kasih seperti yang sudah dicontohkan Tuhan kepada kita. Tuhan mengirim anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, karena Allah begitu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi Allah dan sesama kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami mau hidup dalam kasih. Kami mau membuat kasih adalah dasar dalam kehidupan kami. Karena kasih bisa mendatangkan kekuatan. Kasih akan membuat kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kasih akan mendatangkan sukacita kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami agar supaya firman yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Gembala yang sudah
mempersiapkan persembahan kita, saya akan bacakan beberapa pengumuman penting kegiatan tengah minggu gereja, informasi pelayanan gereja. Yang pertama, pelayanan diakonia. Setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, pemulung, ojek online, dan lain-lain. Dan dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA di nomor 740 148899 atas nama GB Glow Sip Center Cibubur. Dan nilai berikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang dengan contoh Rp500.001. Sunday Service ibadah raya Minggu pada tanggal 19 Februari 2023 seperti biasa jam 10 pagi yang akan dilayani oleh hambanya Bapak PDP Ronald Rengku. Selanjutnya 1 jam belajar Alkitab SJBA, belajar pengajaran dasar Alkitab yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang sampai jam 2 siang. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat boleh ikut bergabung untuk sama-sama kita belajar Alkitab, dan khusus bagi para pengerja kegiatan ini diwajibkan. Selanjutnya ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga Glow Cibubur Community, Sorga di Keluargaku, dan online dan onsite setiap hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507 dan nomor tersebut langsung ke Bapak dan Ibu Gembala. Dan belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigar Lagi, dan playlist yang akan ditayangkan di YouTube tersebut. Sebentar. Ada pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, dan apa kata firman Tuhan, dan sermon. Dan informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di nomor 74014888999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan bagi Bapak Ibu di lantai bawah, kami arahkan untuk memberikan persembahan di kotak di depan, dan jadi tidak perlu ke atas lagi. Dan untuk yang di lantai atas, kita mulai dari arah yang sebelah kiri saya. Setelah sebelah kiri selesai, baru dilanjutkan dengan yang sebelah kanan agar tidak terjadi tabrakan di depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Opni Sigar Laki, yang mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi sesama, mengasihi terhadap keluarga, terlebih kami mengasihi kepada Tuhan lebih dari segalanya. Dan biarlah Tuhan, firman yang kami boleh dengar menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk memberikan terbaik melalui persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, baik yang memberikan
memberikan secara transfer maupun memberikan di kotak persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, dan biarlah dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita memuji bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persilakan kepada jemaat Tuhan untuk memberikan di kotak yang telah disediakan. Ku tahu Dia penolongku, caranya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Di hari yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih, ini suatu anugerah yang luar biasa. Ini suatu kasih Tuhan yang Tuhan kembali nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami selalu bangga memiliki Tuhan seperti-Mu yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan juga kami boleh menabur di rumah Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan ataupun kami transfer ini boleh ya Tuhan memperluas pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di Glo Cibubur ini terus berjalan, membawa jiwa-jiwa semakin dekat dengan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, Kaulah yang kami perlukan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjaga kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dimanapun kami berada hari ini. Baik kami akan melanjutkan segala aktivitas kami atau kami yang pulang ke rumah, kami akan tiba dengan selamat. Tetapi sebelum pulang kami mau naikkan syafaat kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap program-program yang sedang berjalan atau yang sedang dipersiapkan. Biarlah Tuhan campur tangan semuanya, sehingga semua boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin sejahtera. Bahkan Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Semua karena Tuhan yang memberkati bangsa kami. Berkati juga pemimpin kami, baik pemimpin pusat, daerah, bahkan sampai pemimpin terendah sekalipun. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat, hati yang penuh bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Gereja-gereja Tuhan juga di mana-mana tempat Tuhan bela, gereja Tuhan saling bersatu untuk menuntaskan amanat agung, sehingga setiap bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Pakai gereja Glo ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari Minggu ini untuk melayani Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semuanya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bahkan kemanapun dia melayani, nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Terima sekarang kemenangan darimu. sekali lagi dengan sungguh dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku Punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus